Perempuan itu menghapus air matanya, lalu mulai berbicara. Anakku tersayang, apa yang harus kulakukan padamu? Apakah kehidupan bagimu tidak berarti apa-apa selain sebuah permainan cinta yang panjang? Ayahmu telah dipanggil oleh pedang ajal, sebuah pedang yang sedang bergantung di atasku juga. Namun masih saja kau memilih untuk memabukkan dirimu dengan anggur kenikmatan masa muda. Berapa lama lagi ini akan berakhir? Suatu hari sang raja kebetulan sedang lewat. Dia melihat gubuk itu dan hampir tidak percaya bahwa ada manusia yang dapat tinggal di tempat menyedihkan seperti itu. Dia bertanya kepada salah seorang pemudanya, apa yang orang itu lakukan di sana? Apa yang dia makan? Di mana dia tidur? Siapakah dia? Dia adalah seorang darwis, jawab sang pemuda. Seorang gila Tuhan yang tidak membutuhkan baik makanan maupun tidur. Karena dia tidak sama dengan manusia. Rasa penasaran sang raja timbul. Dia kemudian memutuskan untuk mendekati petapa itu. Tidak berapa jauh dari gubuk itu dia turun dari kudanya dan mengisyaratkan salah satu pemudanya agar membawa petapa itu keluar untuk menemuinya. Pemuda itu pergi ke pintu gubuk itu. Tidak lama kemudian sang petapa muncul berlumuran debu dan kusut. Kau lihat, kata sang pemuda. Ia seperti telah memutuskan semua ikatan dengan dunia ini. Tampaknya kau juga berniat untuk tinggal sendirian di dalam ruangan buruk ini demi surga. Mengapa? Dari mana kau memperoleh kekuatan untuk bertahan dalam neraka macam ini? Dan mohon beritahu kami apa yang kau makan. Sang Darwis mengangkat beberapa tumbuhan yang baru saja dia kumpulkan dari padang di mana rusa-rusa biasa merumput. Dia menunjuk tumbuh-tumbuhan itu dan berkata, inilah yang kumakan. Dan mesti kukatakan bahwa ini lebih cukup untuk kebutuhanku. Sang pemuda yang pikirannya dangkal dan congkak karena merasa dia adalah seorang abdi raja tersenyum mengejek dan berkata, bagaimana kau dapat bertahan hidup seperti itu? Jika kau mengajukan diri untuk mengabdi pada raja kami, maka kau akan mendapatkan makanan yang lebih baik daripada beberapa helai rumput ini. Apa? Kata sang Darwis marah. Apakah aku mendengarmu menyebut ini rumput? Aku akan memberitahumu Tuan yang baik, bahwa ini adalah bunga madu. Andai saja kau tahu betapa lezatnya mereka, kau akan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai abdi sang raja dan bergegas ke mejaku untuk ikut memakannya bersamaku. Sang raja mendengar kata-kata itu merenung untuk beberapa saat. Berpikir arif, kemudian menyadari kebenaran di dalamnya. Dia menuju sang Darwis, menggenggam tangannya yang dekil dan mulai menciuminya. Sang raja melakukan hal yang benar dengan melakukan itu.
karena dia telah menyadari kebenaran yang hakiki. Dia telah menyadari bahwa mereka yang merdeka adalah mereka yang tidak memiliki hasrat duniawi. Majnun mendengarkan cerita Salim dengan penuh perhatian. Setelah pamannya itu selesai bercerita, Majnun kelihatan sangat gembira. Ia bahkan tertawa-tawa seperti yang biasa dia lakukan. Melompat-lompat dengan riang, menceritakan dengan bersemangat dan penuh kegembiraan tentang teman-teman dari masa mudanya, serta petualangan-petualangan yang pernah mereka alami bersama. Tapi kemudian pikirannya berpaling pada ibunya dan wajahnya segera menjadi kelabu. Dengan kesedihan menyelimuti suaranya, ia berkata, "Mengapa aku sama sekali tidak pernah memikirkan ibuku? Ibuku yang malang, seekor burung yang sayapnya patah. Katakan padaku, bagaimana kabarnya? Apakah ia sehat ataukah kesedihan telah membuatnya jatuh? Aku adalah budak hitam. Wajahku menghitam karena malu. Bahkan begitu besarnya rasa maluku hingga aku tidak berani menemuinya. Namun betapa inginnya aku melihat wajah cantiknya sekali lagi." Salim memutuskan untuk mencoba membuat keinginan Majnun terwujud. Lagi pula, sang ibu mungkin dapat membujuk anaknya yang keras kepala itu untuk kembali ke rumah, serta dalam perlindungan kafilahnya. Meskipun Majnun hidup seperti binatang liar, ia tetap manusia. Dan apakah manusia tidak layak hidup bersama manusia lainnya? Percayalah, aku akan membawa ibumu kepadamu, janji Salim ketika akan pulang. Dan ia memenuhi janjinya. Hanya beberapa hari setelah pulang, ia kembali membawa ibu Majnun bersamanya. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi perempuan tua itu untuk mengenali anaknya. Namun setelah mengenalinya, hatinya hancur. Betapa mawar muda itu telah layu. Betapa hitamnya cermin masa muda itu sekarang, yang dulu begitu bercahaya. Ketika ia berlari menuju Majnun, hewan-hewan liar di sekeliling anaknya mulai menggeram dan melolong. Tapi ia tidak takut pada binatang-binatang buas. Apa pedulinya pada mereka? Pikirannya hanya pada anaknya, anak lelakinya yang malang. Lalu ia terjatuh di sebelah Majnun, terisak-isak dan berkeluh kesah, membelai pipi dan rambut anaknya itu. Dengan jemari rentanya yang hanya tinggal tulang belaka, dengan cinta tanpa pamrih yang hanya dapat diberikan oleh seorang ibu, ia membentangkan sebuah tirai untuk menutupi masa lalu dan ketidakadilan yang telah dirinya derita akibat kelakuan Majnun. Ia ada di sisi Majnun, anaknya, dalam masa-masa sulitnya, tanpa pertanyaan, tanpa tuntutan.
terikat kepadanya hanya oleh tali kasih sayang dan perhatian yang hidup di antara mereka. Dengan air matanya yang membanjiri, ia membersihkan wajah anaknya yang malang. Sebuah wajah yang begitu ia kenal namun begitu tersia-sia. Dari balik baju panjangnya ia mengambil sebuah sisir, lalu menjinakkan belantara rambut anaknya yang kusut. Seolah-olah Majnun telah menjadi anak kecil lagi. Ia menyanyi berbisik di kuping Majnun sambil membelai pipi anaknya itu. Membalut luka-luka yang disebabkan oleh batu dan duri. Perlahan-lahan makhluk yang liar itu mulai menyerupai Kais yang tersayang. Seorang anak periang yang dulu ia kenal. Permatanya yang paling berharga. Anak laki-lakinya. Perempuan itu menghapus air matanya, lalu mulai berbicara. Anakku tersayang, apa yang harus kulakukan padamu? Apakah kehidupan bagimu tidak berarti apa-apa selain sebuah permainan cinta yang panjang? Ayahmu telah dipanggil oleh pedang ajal, sebuah pedang yang sedang bergantung di atasku juga. Namun masih saja kau memilih untuk memabukkan dirimu dengan anggur kenikmatan masa muda. Berapa lama lagi ini akan berakhir? Ayahmu yang malang meninggal karena kesedihan, dan aku sudah bersiap mengikutinya ke dalam kubur dengan jalan yang sama. Percayalah padaku. Akankah kau sadar? Demi kasih sayang Tuhan, pulanglah bersamaku dan akhiri tragedi ini. Ambillah pelajaran dari burung-burung dan binatang-binatang hutan belantara. Ketika malam tiba, bukankah mereka kembali ke rumah mereka, sarang mereka? Apakah mereka bukan contoh bagimu? Sampai kapan kau hendak menjauhi dunia manusia? Sampai kapan kau akan mengarungi dunia liar ini tanpa istirahat dan kedamaian? Hidup tidak lain dari sebuah hikayat dan sebuah tangisan. Di dalam beberapa hari ia akan berakhir. Kembalilah sekarang selagi kau bisa dan berikan kedamaian padamu. Mengapa sebuah gua yang kotor menjadi rumahmu? Mengapa kau hidup bersama ular dan burung nasar? Apakah kau membayangkan bahwa mereka akan menyayangimu lebih daripada kami menyayangimu? Suatu hari ular akan mematukmu lalu ketika kau mati, burung nasar akan membawa terbang belulangmu. Maka tinggalkan mereka dan kembalilah bersamaku. Berhenti menyiksa jiwamu yang malang. Jiwa bukanlah sebuah karang yang dapat bertahan terhadap semua gempuran unsur-unsur kehidupan. Hatimu pun bukan sebuah karang pula dan kau tidak terbuat dari karang. Biarkan jiwamu beristirahat dan hatimu menjadi damai. Pulanglah bersamaku. Kata-kata sang ibu menyengat Majnun seperti sekawanan lebah. Namun ia tetap tidak berubah pikiran. Di sini ia berada dan disinilah ia tinggal. Majnun menggenggam tangan ibunya dan berkata padanya dengan lembut,
ibuku tersayang. Aku telah menjadi sebuah mutiara yang menyiksa sang tiram. Itu sangat aku sadari. Namun aku tidak melihat ada jalan lain terbuka untukku. Tapi apakah aku harus dipersalahkan? Melihat bahwa aku tidak memiliki pilihan dalam hal ini. Keadaanku memang sangat menyedihkan. Namun aku tidak memeluk takdir dengan senang hati. Kita, manusia, berusaha dan berjuang. Tapi untuk apa? Setiap orang memainkan peranan yang telah dituliskan untuknya. Engkau harus menyadari bahwa aku tidak pernah bebas untuk menerima cintaku atau penolaknya. Penderitaan dan kesengsaraan tidak dapat aku pilih atau aku tolak. Oleh sebab itu, aku harus memohon padamu agar tidak memaksaku pulang. Kau katakan jiwaku adalah burung yang harus dibebaskan dari sangkarnya. Tapi ibu, tidakkah kau lihat bahwa sangkar itu sendiri adalah cintaku? Bagaimana mungkin aku dapat berhasil? Dan jika aku pulang ke rumah bersamamu, aku hanya akan menyerahkan diriku sendiri kepada perangkap yang lain. Karena apa yang kau panggil rumah adalah penjara bagiku. Penjara di mana di dalamnya aku akan mati. Cintaku adalah rumahku. Di tempat lain aku adalah orang asing. Jadi tinggalkanlah aku, duhai ibuku tersayang. Dan jangan memaksa aku. Aku tahu betapa tidak bahagianya engkau akibat penderitaanku. Aku sangat memahaminya. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah meminta pengampunanmu. Majnun kemudian menjatuhkan tubuhnya ke tanah, mencium kaki ibunya dan memohon untuk memaafkan dirinya. Tidak ada yang dapat dikatakan atau dilakukan perempuan tua itu. Ia menangis terseduh-seduh, mengucapkan salam perpisahan. Lalu pulang kembali ke rumah bersama saudaranya. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.